sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, saya Rizky Kamala, dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Sorong, jurusan Kebidanan, program studi Sarjana Terapan Kebidanan, dengan bidang keahlian kebidanan, fokus kesehatan ibu dan anak. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penilaian diri dosen berdasarkan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Program studi Sarjana Terapan Kebidanan memiliki visi keilmuan, yaitu mampu mengembangkan keilmuan asuhan kebidanan secara holistik dalam pengelolaan layanan kesehatan ibu dan anak dengan memanfaatkan iptek kebidanan serta kearifan lokal. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu bahan kajian pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pendekatan manajemen kebidanan berdasarkan konsep, sikap, keterampilan, serta hasil evidence base. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan tentang konsep dasar kehamilan, subbahasan menghitung usia kehamilan. Topik ini saya pilih karena penghitungan usia kehamilan sangat penting dalam memberikan tata laksana pada asuhan ibu hamil. Karena seorang bidan dalam memberikan layanan harus didasari oleh pemahaman yang baik dalam memberikan asuhan yang berkualitas. Pada kegiatan pembelajaran, saya mengusung model pembelajaran DIA, yaitu D. Delivery atau penyampaian materi, I. Interaktif, interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa, dan assessment atau penilaian hasil belajar. Melanjutkan pembahasan tadi, untuk kegiatan ini saya awali dengan menyampaikan materi kepada mahasiswa tentang pentingnya cara menghitung usia kehamilan. Lalu, untuk meningkatkan interaksi, saya mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, sehingga melakukan redemonstrasi kegiatan praktek. Sementara itu, untuk kegiatan penilaian atau asesmen dilakukan melalui pemberian kuis ataupun tugas secara critical thinking sesuai kasus untuk mengukur pemahaman masing-masing mahasiswa. Maka dengan pengelolaan pembelajaran yang demikian, saya berharap mahasiswa dapat mencapai kompetensi secara holistik, baik pengetahuan maupun keterampilan. Baik, sekarang kita masuk bagian berikutnya, yaitu penjelasan tentang RPS mata kuliah. Penyusunan RPS dilakukan secara tim. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 7 SKS dengan pembagian 2 teori, 5 SKS kegiatan praktek maupun kegiatan klinik, dan penempatannya ada di semester 3. Untuk file RPS untuk penempatannya ada di semester 2. Untuk file RPS dan kontak pembelajaran dapat diunduh pada aplikasi Siakat setiap mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh sikap, konsep, keterampilan, serta hasil evidence base. Lalu, capaian pembelajaran lulusan telah diselaraskan menjadi CPMK yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kehamilan. CPMK 2, mahasiswa dapat memberikan asuhan kebidanan kehamilan dan mampu mengenali kebutuhan sesuai berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan terkini. Selanjutnya,
Mengenai bentuk pembelajaran mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran kuliah teori, kegiatan praktikum, baik itu laboratorium maupun wahana klinik, kemudian kegiatan role play, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Sedangkan untuk metode pembelajarannya yaitu dengan pemberian ceramah, interaktif, demonstrasi, studi kasus, role play, dan praktek laboratorium atau klinik. Dan terakhir, mengenai evaluasi pembelajaran atau penilaian, kami menggunakan rubrik yang sesuai dengan CPMK yang telah dibebankan pada mata kuliah ini. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran yang saya sajikan ini dapat memberikan gambaran utuh tentang komitmen saya sebagai seorang pendidik profesional sekaligus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam mendidik, meneliti, dan mengabdi. Oke, berikutnya silakan simak video pembelajaran yang telah saya buat. Mari kita saksikan bersama ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya di Asuhan Kebidanan Kehamilan. Sesuai jadwal yang ada di RPS, kita melanjutkan pembahasan mengenai konsep kehamilan dengan sub pokok bahasan menentukan usia kehamilan. Nah, di pertemuan minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan mengenai pembagian usia kehamilan yang berdasarkan trimester. Benar ya? Nah, sekarang Ibu mau refresh sebentar nih. Ya, coba sebutkan. Kita pada saat Anda menangani nantinya pada kasus Ibu hamil, ya, terus diarahkan untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan trimester. Nah, trimester 1 kita mulai dari usia berapa sampai usia berapa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo, ya, silakan. 1 sampai 12 minggu. Kemudian untuk trimester kedua, ada yang ingat batasannya? 13 sampai 28 minggu, benar. Terakhir, trimester 3. 29 sampai 40. Benar, 29 sampai 40 minggu. Nah, tentu kalian bertanya, bagaimana ya Bu caranya saya bisa menentukan usia kehamilan supaya saya bisa menetapkan bahwa ibu ini ada pada kelompok trimester berapa? Benar ya? Nah, untuk tahu itu kita akan belajar cara menentukan usia kehamilan ya. Tolong disimak baik-baik, siapkan alat tulismu, catat karena ini menggunakan rumus. Rumusnya harus kalian pahami supaya nanti karena ini sudah semester 3 toh. Jadi di akhir semester nanti kalian akan ada praktek PKK 1 ya. Nah, di mana praktek PKK 1 itu kompetensinya adalah memberikan asuhan kehamilan. Jadi ilmu ini sangat bermanfaat nanti di lapangan ya, catat baik-baik ya. Nah, kita mulai nih. Usia kehamilan definisinya apa? Nah, ternyata definisinya adalah masa sejak terjadinya konsepsi sampai dengan saat kelahiran. Dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir. Penentuan usia kehamilan ini bisa dilakukan mulai dari antenatal sampai setelah persalinan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah hari pertama haid terakhir. Kita perempuan setiap bulan menstruasi, benar ya? Dimana menstruasi ini lamanya itu beragam. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari. Nah, untuk penetapan hari pertama haid terakhir, siklus terakhir di tanggal pertama. Saya contohkan. Misalnya ibu ya, ibu ternyata mens terakhirnya itu tanggal 12 bulan 6. Nah,
Apakah tanggal 12 bulan 6 nih hari pertama haid terakhir Ibu? Belum. Bener, belum. Kenapa belum? Karena harus digali supaya bisa mengetahui itu hari pertama haid terakhir, hari pertama haid atau sudah hari terakhir haid. Benar ya. Harus kita gali. Tanggal tersebut itu hari pertama atau hari selesai. Nah, ternyata Ibu menyampaikan itu hari pertama. Bisa kita tentukan itu HPHT? Bisa. Bisa ya. Jadi HPHT adalah hari pertama pada siklus terakhir. Ya, kalau nanti di lapangan menemukan, Bu Bidan, saya mens terakhirnya tanggal 6 bulan kemarin. Harus digali tanggal 6 ini hari pertama atau hari selesai. Ya. Nah, kalau ternyata hari selesai, kalian harus gali lagi, lakukan wawancara, mencari satu siklusnya itu berapa lama. Kalau lamanya 6 hari, berarti hari pertamanya tanggal berapa? Bener, berarti hari pertamanya tanggal 1. Sehingga penetapan HPHT jatuh di tanggal 1 untuk kasus tersebut. Bisa paham ya? Bisa. Cara menentukan usia kehamilan itu ada 3 metode. Yang pertama dengan cara menentukan HPHT, yang berikutnya menentukan TFU, itu kepanjangan dari tinggi fundus uteri. Terus yang terakhir pemeriksaan USG. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama metode HPHT, hari pertama haid terakhir ya, yaitu estimasi usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir yang merupakan metode estimasi usia kehamilan yang paling banyak digunakan. Nah, namun metode ini mengharuskan terpenuhinya syarat agar memberikan keakuratan yang baik, yaitu dengan cara menentukan HPHT yang akurat. Artinya apa? Kita harus mampu menggali tanggal pertama mens terakhir. Maksudnya bagaimana, Bu? Terkadang di lapangan kita menemukan kasus ibu hamil yang lupa. Kalian harus pahami bahwa ibu hamil itu akan mengalami pemerosotan daya ingat. Nah, ketika Anda mendapati pasien yang demikian, Anda harus menggali ya dengan teknik wawancara sedemikian rupa sehingga mendapatkan tanggal pertama menstruasi terakhirnya. Ya. Untuk penentuan HPHT ya, untuk penentuan usia kehamilan dengan HPHT kita menggunakan rumus Nagel. Jadi rumus Nagel ini ya mengasumsikan bahwa satu siklus haid itu rata-rata 28 hari dengan ovulasi yang terjadi di hari ke-14. Dari rumus Nagel maka ditetapkan ya, 1 bulan itu mengandung 30 hari. Walaupun secara kalender internasional ada yang 1 bulan 20 usianya dia yang 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Namun untuk penentuan usia kehamilan berdasarkan rumus Nagel, kita tetapkan selama 30 hari. Jadi 1 bulan usianya 30 hari. Nah, dari penetapan tersebut, Nagel ya membuat rumus bahwa kalau 30 hari itu dikemas dalam satuan minggu, dia mengandung 4 minggu. Berarti ada lebihnya dong, Bu, karena kan 1 minggu itu kan 7 hari. 7 kali 4, 28 hari. Nah, ternyata sisa 2 hari itu berdiri sendiri. Nah, rumus tersebut ya kalau harus dipahami bersama, karena penentuan usia kehamilan dari metode HPHT yang kita ulik, yang kita ubah itu ada pada kolom bulan. Ya, jadi kolom bulan nanti diuraikan seperti penyampaian Nagel.
Nah, pasti kalian bingung. Nah, di belakang setelah slide ini akan ada contoh soal, kita coba bersama ya. Di sini rumus Nagel, usia kehamilan sama dengan tanggal ANC dikurangi tanggal HPHT. Dicatat baik. Jadi usia kehamilan sama dengan tanggal ANC dikurangi tanggal HPHT. Nah, sekarang kita masuk rumus nih. Masuk contoh soal 1. Nah, kita flashback dulu. Nagel tadi menyatakan 1 bulan berapa hari? 30. Benar, 30 hari. Kemudian 30 hari ini kan diuraikan. Ya. Dalam rumus lagi berapa ini? 4 minggu. 4 minggu, terus? 2 hari. Nah, 2 hari. Nah, kita coba bersama ya dari contoh soal 1. Seorang perempuan datang ke puskesmas ya dengan keluhan terlambat menstruasi. Menstruasi terakhirnya 14 Mei 2025. Dari hasil pemeriksaan bidan didapatkan TTV, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan pemeriksaan urin test pack-nya positif. Hitung usia kehamilan. Tadi sudah disampaikan rumus usia kehamilan. Apa dikurangi apa? ANC dikurangi. Benar, ANC dikurangi HPHT. Kita gunakan ANC-nya sekarang. Sekarang tanggal berapa? 14. Tanggal 14 bulan 7 2025. Terus HPHT dalam kasus tanggal berapa? 14 Mei. 14 Mei 2025. Nah, jangan lupa ini ya. Jadi setiap kali Anda menghitung, jangan lupa sisi kiri namanya kolom hari, sisi tengah kolom bulan, sisi kanan kolom tahun. Nah, untuk Nagel yang diuraikan adalah kolom bulan ya. Jadi kita kurangi dulu. 2005 dikurangi 2005 0. 7 dikurangi 5 2. 14 kurangi 14 0 ya kan? Nah, 2 karena dia angka di kolom bulan nilainya 2, maka diolah lagi berdasarkan rumus Nagel. Berarti 2 dikali 4 satuannya apa? Minggu. Minggu berarti sama dengan 8 Minggu. Kemudian 2 dikali 2 hari sama dengan 4 hari. Berarti untuk kasus di atas usia kehamilannya 3 minggu 4 hari. Ya, jadi pada kolom bulan hasilnya itu Anda masukkan rumus dikali 4 minggu dikali 2 hari. Jadi angka 2 yang di depan ini tetap hasil dari pengurangan bagian atas sendiri. Bisa paham? Bisa ya? Bisa. Sekarang contoh soal kedua. Nah, yo. Tanggal ANC-nya sekarang tanggal 14/7/2025. HPHT-nya tanggal berapa itu? 26 bulan 4. 2005 dikurangi 2005 berapa? 0. 7 dikurangi 4? 3. 14 kurangi 26? Tidak bisa. Terus bagaimana caranya, Bu? Berarti kalian ingat nggak rumus matematika dasar yang pinjam tangan? Ya, jadi kolom hari ini pinjam di kolom bulan. Pinjamnya berapa? 1 tangan. 1 tangan berarti bernilai 30 hari. Berarti di sini ada 30 hari. Yang sini sisa berapa? 6. Benar, sisa 6. 6 kurangi 4? 2. 30 ditambah 14? 44. Dikurangi 26?
18 ya. Nah, kemudian kamu uraikan ini. Yang diuraikan ini dulu. Ya, jadi diturunkan 2 dikali 4 minggu sama dengan 8 minggu. Kemudian 2 dikali 2 hari sama dengan 4 hari. Nah, pasti kalian bertanya, bagaimana Bu yang kolom sisa sebelah kiri, kolom harinya ini? Berarti ini kita masukkan, ya. Kita baur ke hasil dari penghitungan bulan. 18 ini satuannya apa? Hari. Benar, karena dia ada di paling kiri, yaitu kolom hari. 18, kalau kita jadikan minggu, dia berapa minggu? 2 minggu 4 hari. 2 minggu 4 hari. 4. 4 hari. Nah, jadi ini ditambah 2 minggu 4 hari. Berarti berapa? 8 tambah 10 minggu 8 hari. Kayaknya 8 hari ini bisa kita uraikan lagi jadi minggu. 1 minggu. Benar. 11 minggu 1 hari. Jadi untuk contoh soal kedua, usia kehamilannya 11 minggu 1 hari. 2 hari. Satu Salah, hari. 11 minggu 1 hari. Ya. Bisa paham? Bisa. Bisa. Sekarang kita ke soal pertama. Kalau contoh soal sudah paham, berikutnya kita langsung ke soal pertama ya. Soal pertama, nah kita pakai singkat-singkat sini sudah. Kita ANC-nya itu seorang perempuan datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan. Menstruasi terakhirnya itu tanggal 2 Mei 2025 ya. Dengan hasil pemeriksaan TTV-nya dalam batas normal, balatomennya positif. Hitung usia kehamilan. Oke, kita berarti di sini ANC-nya kita buat hari ini. Ya, kemudian HPHT-nya kita bikin dia tanggal 2 Mei. Nah, kalau dari contoh soal, 2 contoh soal di depan sudah paham, ya, berarti kita bisa aplikasi langsung di soal. Ayo, siapa yang mau menjawab soal di depan? Oke, silakan. Tahun kurangi tahun 0. 7 kurangi 5 2. 14 kurangi 2 2 ya. Ya. Rumusnya Nagel 4 minggu. Jangan lupa satuannya supaya enggak bingung. Benar. Kemudian 2 kali 2 hari 4 hari. Benar. Nah, kemudian ya 12 hari ya. tambah 4 hari. Berarti berapa? 12 hari 16 hari. Berarti kalau kita singkatkan di minggu berarti berapa yo? 2 minggu. Benar, 2 minggu. 2 minggu 2 hari. Benar. Kemudian Minggunya 2 minggu ditambah 8 minggu iya. berarti 10 minggu. Iya. Berapa? 10 minggu 2 hari. Benar ya. Jadi untuk soal 1, makasih ya. Ya, Ibu. Jadi untuk soal pertama, soal 1, usia kehamilan ibu tersebut 10 minggu 2 hari. Dari pengerjaan teman ya, dari pengerjaan teman kalian, ada yang belum paham? Paham?
Paham. Ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk temanmu ya. Karena sudah menjawab benar. Nah, kalau paham berarti kita lanjut ke pengenalan metode TFU ya. Jadi untuk metode TFU, jadi penentuan usia kehamilan dari metode TFU itu bisa kita lakukan ketika Anda nanti belajar pemeriksaan kehamilan bagian abdomen yaitu Leopard. Ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Untuk pemeriksaan TFU bisa kita ketahui pada saat Leopard 1. Jadi kalau ibu hamil ya, penentuannya itu ada 3 titik di bidang abdomen. Titik tertinggi, titik tengah, dan titik paling bawah. Ya, titik tertinggi ya di atas sifoidois ya, TFU, kemudian pusat dan titik simfisis, puncak simfisis ya. Nanti akan kita gali pada saat kita belajar di lab ya. Untuk saat ini sekilas pandang saja ya. Kemudian metode terakhir ya penentuan usia kehamilan yaitu dari pemeriksaan USG. Di mana saat pemeriksaan USG umumnya akan didapatkan gambaran diameter kantong gestasi, jarak kepala sampai bokong, jarak tulang biparietal, lingkar perut, dan panjang tulang femur. Nah, dikarenakan metode USG ini bukan ranah kita, ranahnya Obgyn, kita sebagai bidan sekilas tahu saja. Ya, karena untuk memahami ini perlu pelatihan khusus. Ya, karena kegiatan USG itu kan penilaian dari sonar ya. Jadi kita kalau hanya ilmu dasar saja kita pasti nanti dapatkan hasil yang kurang akurat. Itu ya. Nah, dari penyampaian bisa kita simpulkan ya, untuk penentuan usia kehamilan yang bisa kita lakukan hanya 2 metode pengukuran atau penilaian dari HPHT dan metode TFU. Ya, jadi itu perlu pemahaman baik supaya nanti ketika Anda mendapatkan pasien mudah mengetahui usia kehamilan sehingga penetapan asuhan juga sesuai ya. Ingat ya, karena Anda dituntut untuk memberikan asuhan sesuai dengan kondisi ibu saat itu. Mungkin demikian pertemuan di pagi hari ini ya untuk pokok bahasan menentukan usia kehamilan. Kita ketemu di insya Allah 2 hari berikutnya ya kalau kita sesuai jadwal di RPS ya. Nah, nanti pasti sebelum kita masuk akan ada refresh sebentar mengenai usia kehamilan. Silakan kalian pelajari baik-baik. Andai kata ada yang belum dipahami pada kesempatan hari ini, bisa kalian utarakan di kesempatan berikutnya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Demikianlah video pembelajaran ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya membawakan pantun Burung Dara Burung Cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Terima kasih.